dari serial panjang ya kejayaan Islam yang pernah berkuasa di dunia. Ya. Saya sebut salah satu segmen, jadi ibarat sebuah pentas drama gitu ya, salah satu episode. Karena kaum muslimin pernah berkuasa menguasai dunia, hampir 2/3 dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin dengan melalui berbagai dinasti. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah dinasti Abbasiyah. Ini penting ya, karena dari sekian banyak kekuasaan yang pernah berkuasa di dunia, saya maksud adalah kekuasaan Islam, dinasti Abbasiyah ini terbilang kekuasaan yang sangat lama, 500 tahun. 500 tahun namanya. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudari, beliau mengatakan ya, lamanya kekuasaan daulah atau dinasti Abbasiyah ini ya 524 tahun. 524 tahun, dan ini jauh melampaui Al-Khulafaur Rasyidin yang hanya 30 tahunan ya. Kemudian Bani Umayyah yang di Damaskus, dia juga mungkin sekitar 90 tahunan. Ini 500 tahun, lama sekali ya. Dan bukan hanya lamanya ya, tapi juga prestasi yang kemudian dilahirkan, sumbangsih peradaban yang diberikan kepada dunia pada saat itu luar biasa. Yang teman-teman yang kuliah di umum ya, di fakultas kedokteran, atau mungkin saya ngajar di kampus akademi kimia analisis ya, di bidang kimia, di bidang fisika, kita menemukan apa yang kita pelajari hari ini itu adalah hasil dari eksplorasi dan temuan-temuan ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan dulu. Bahkan hal yang sangat sederhana misalnya, walaupun ya tidak seluruhnya di masa Bani Abbasiyah, tapi ini pentingnya. Misalnya kalau kita ditanya, siapakah yang menemukan benua Amerika? Teman-teman kalau ditanya ya, siapakah ilmuwan yang menemukan benua Amerika? Kira-kira jawabnya siapa? Ya. Silakan tulis di chat. Siapa kira-kira yang sepengetahuan teman-teman aja yang menemukan benua Amerika? Ini pelajaran anak kelas 5 SD ya. Ada yang ingat? Columbus. Betul, Columbus. Christopher Columbus ya. Itu pun nggak sengaja ya, pada abad ke-15. Nah, padahal ya sekitar 80 tahun ya, atau hampir 100 tahun kalau begitu ya, sebelum Columbus menemukan benua Amerika itu ya, sudah ada seorang ilmuwan bernama Pipi Reis atau Muhammad Reis namanya, yang membuat peta dengan sangat detail, peta dunia, dan diantara peta benua Amerika. Jadi jauh sebelum Columbus menemukan itu. Belum kalau kita bicara tentang sosok ahli matematika yang kita kenal dengan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Penemuan fenomenal beliau yang kemudian dipakai hari ini adalah Arabic number, ya, penomoran yang kita gunakan untuk berhitung hari ini. Ya. Dan dialah yang menemukan angka 0. Ya. Waktu itu dunia nggak kenal angka 0, ini sepele emang. Ya. Temuan itu emang kadang kalau udah ketemu ya sepele. Tapi cara menemukan dan kreasinya itu yang penting. Ya, jadi sebelum Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0, itu dunia nggak kena angka 0. Maka tengoklah angka Romawi, dunia waktu itu kan menggunakan angka Romawi, ada 0 yang nggak ada. Teman-teman kebayang nggak yang mungkin kuliah di bidang di matematika atau ilmu-ilmu sains ya, kebayang nggak kalau kita harus menghitung gitu kan dengan menggunakan angka Romawi? Misalnya nulis 1536 pakai angka Romawi. Ya, saya aja udah lupa-lupa barangkali gitu ya. Gimana 1000 M, kemudian 500 pakai apa itu? D apa L? Pokoknya ribet deh. Ribet. Ya. Tapi dengan Al-Khwarizmi ya, beliau menemukan angka 0 dan penggunaan angka-angka Arabic number hari ini kita begitu mudah. Ya. Nah, dan banyak teman-teman yang lainnya. Belum kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Baik.
Mohon izin share teman-teman sekalian. Ya. Oh ya, demi tertib kajian kita ya, teman-teman disarankan untuk memutekan ya, apa namanya Zoom-nya ya. Ini juga tugas host. Tugas host mengontrol ya, supaya tidak berisik ya, sebab ya kajian online ya seperti ini gitu ya. Dan teman-teman yang bisa buka video dipersilakan. Tapi kalaupun enggak, misalnya berada di tengah keluarganya, ada background yang tak elok dipandang mata, ya enggak masalah ditutupnya. Tapi kalau ingin dibuka, ya lebih bagus supaya ketahuan ya mana yang ngantuk dan mana yang tidak ya. Oke, baik. Nah, ini tema kita teman-teman sekalian ya. Mohon izin juga saya apa namanya live kan lewat YouTube ya. Saya sampai lupa memasang ininya ya, mikrofon ya. Oke, saya live kan lewat YouTube juga. Di sana ada satu kamera sebagai dokumentasi ya. Mohon izin. Nah, kita akan bahas ini teman sekalian, Daulat Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 750 Masehi sampai 1258. Berapa tahun tuh? Ya, dari 750 sampai 1258 Masehi. Ya. Kalau hitungan Hijriahnya dari 132 Hijriah, sejak runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, Syria ya, dengan tertangkapnya, dibunuhnya khalifah terakhirnya ya, yaitu Marwan bin Muhammad ya, dan berdirilah Daulat Abbasiyah ini tahun 132 Hijriah sampai terakhir runtuh ya, dinasti ini dengan datangnya tentara Hulagu Khan ya, pasukan dari Mongol yang meruntuhkan kerajaan ini tahun 656 Hijriah. Yang menarik teman-teman sekalian, angka 1258 ini, 1258 ini itu nggak jauh dengan saya itu suka menghubungkan ya kondisi Timur Tengah dengan kondisi kita ya. Jadi coba kita searching sama-sama ya. Ini sebagai pengetahuan kita supaya kebayang waktunya. Jadi kalau belajar sejarah itu kan kita juga harus membayangkan timing waktunya ya. Saya coba buka Google ya. Saya cuma pengen cross check saja ya. Berdirinya ya kerajaan Majapahit. Ya. Tadi kan 12 berapa tadi? 1258 runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Majapahit berdiri sekitar 1293. Jadi mirip lah, atau runtuhnya di sini ya. Runtuhnya kerajaan sebelum Majapahit itu yang rajanya, kalau Sriwijaya di Sumatera, kok saya lupa. Yang raja terakhirnya Kertanegara, Singosari. Ya. Nah, jadi ini teman-teman beririsan. Jadi runtuhnya kerajaan Singosari ya, itu tidak jauh beda dengan runtuhnya dinasti Al-Abbasiyah ini. Nah, abad ke 1200 sekian. Ya, tadi 1258, ini dia 1292. Sebenarnya 1292 ini nggak persis runtuhnya dinasti kerajaan Singosari ya, mungkin setahun 2 tahun sebelumnya ya. Sebab ini kan runtuhnya kerajaan Gelang-Gelang ya, setelah kerajaan Singosari. Jadi kebayang oleh kita teman sekalian kondisinya. Jadi Abbasiyah itu runtuh, berdirilah Majapahit. Ya. Maka ada analisa mengatakan sebagian dari kaum muslimin yang terselamatkan dari pembantaian itu ya, banyak di antara mereka yang lari ke Nusantara ya, personal. Nah, hal yang bersamaan juga ya, kalau teman-teman sedikit belajar sejarah,
yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah dan yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Singosari, yang lanjutannya kerajaan Kediri Baru atau Gelang-Gelang, itu sama dari Mongol. Ya. Bedanya kalau yang di Timur Tengah di Baghdad itu diserang oleh Hulagu Khan, ya. Kalau di Indonesia diserang oleh Kubilai Khan. Ingat sejarahnya itu sama, kakek mereka namanya Genghis Khan. Nah, ini nggak ada hubungan dengan Sahrul Khan, ya. Walaupun sama-sama Khan. Oke, baik. Ini timing. Saya ingin mengajak kita supaya posisi kerajaan dinasti Abbasiyah itu di mana dan kapan. Nah, ini poin pertama. Nah, kemudian coba kita lihat sejarahnya, karena waktu kita nggak banyak, teman sekalian, ya. Nah, ini Masjid Agung Basrah, ya. Ya, sampai sekarang masih ada. Maaf, Masjid Agung Baghdad, di Baghdad, ya. Besar, ya, sampai sekarang masih ada, ya. Khalifah Bani Abbasiyah, sesuai dengan namanya Abbasiyah, ya, ini diambil dari kakek pendirinya, yaitu Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Nah, dia punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini punya anak namanya Ali ibn Abbas. Ali bin Abbas ini punya anak namanya, ya, Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah. Nah, dialah yang salah satu pendiri dari Bani Abbasiyah. Maka dinasti ini dinamakan dinasti Abbasiyah. Ya. Nah, sebelumnya ada dinasti Umayyah, di mana leluhur mereka namanya Umayyah. Ada, ya, 37 khalifah. Kita nggak mungkin bahas semua, ya. Jadi dinasti ini, teman-teman sekalian, punya 37 khalifah. Ya, dimulai dari Abul Abbas As-Saffah, khalifah keduanya Abu Ja'far Al-Mansur, yang saya bold ini khalifah-khalifah yang terkenal, oke, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Al-Mahdi Al-Hadi. Yang terkenal juga adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang terkenal itu, ya. Ini, ya, semasa dengan ya, yang kita kenal, ya, Harun Ar-Rasyid. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim Billah, ini khalifah-khalifah yang terkenal, sampai kemudian runtuh tahun 656 Hijriah dengan khalifah terakhirnya adalah Al-Mu'tasim Billah. Saya personally pernah nulis buku khusus tentangnya, ini judulnya Sejarah Para Khalifah. Nah, jadi saya menulis di buku ini ada 104 khalifah berurutan dari Abu Bakar As-Siddiq, teman sekalian, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, lanjut dinasti Umayyah di Damaskus, ya, ada 14 khalifah, lanjut Abbasiyah di Baghdad, nanti ada dinasti Umayyah di Spanyol, Asbania, ya, atau Cordoba, nanti ada dinasti Abbasiyah di Mesir, kemudian beberapa yang lainnya lanjut ke dinasti Turki Utsmani di Istanbul. Jadi seluruhnya ada 104 khalifah. Maka saya namakan sejarah, ya, sejarah para khalifah. Ya. Ini buku udah lama terbit. Nah, baik. Sekarang kita bicara asal mulanya. Didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pamanda Rasul. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Rasulullah SAW. Dia punya anak yang terkenal namanya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi juga. Cikal bakal berdirinya dinasti ini, teman-teman sekalian, itu sebenarnya sudah mulai dirintis di pertengahan kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus. Saya sedang buka kelas, ya, kelas online serial Daulah Umayyah di Damaskus. Itu 4 kali pertemuan setiap Senin malam dan Jumat malam. Jadi 2 pekan, 4 kali pertemuan. Dan sudah berlangsung 2 kali pertemuan. Senin malam dan Jumat malam. Tinggal 2 kali pertemuan lagi. Besok ada lagi, Senin malam dan Jumat ada lagi. Jadi 4 kali pertemuan full. Nah, ini teman-teman satu pertemuan nih, 4 kali pertemuan khusus membahas dinasti Umayyah di Damaskus. Dan cuma 90 tahun masa kekuasaannya dengan 14 khalifah. Kalau ini kan 500 tahun. Maka saya sedang merancang kurikulumnya untuk membuka kelas ini, ya. Tapi tidak mungkin 4 kali pertemuan. Minimal 6 sampai 8 kali pertemuan.
Bagi teman-teman yang pengen ikut, nanti coba dipantau di Instagram saya, nanti info-infonya di sana. Dan tapi yang sudah terlaksana nanti ada rekamannya, ya, dokumentasinya di akun YouTube, nanti bisa dicek. Nah, nanti saya share ke panitia linknya insyaallah ya. Nah, supaya nyambung. Ini bagus banget bagi teman-teman yang penggemar sejarah ya. Dan saya ingin sampaikan, belajar sejarah itu penting. Mereka yang kehilangan sejarahnya sama dengan orang yang kehilangan ayahnya. Dan ada upaya untuk menghilangkan kaum muslimin dengan sejarahnya. Jadi belajar sejarah itu teman-teman sekalian akan membangkitkan, apalagi kalau kita bicara tentang sejarah kejayaan, itu akan membangkitkan semangat kejayaan, membangun kejayaan kembali. Itu psikologisnya begitu. Maka orang-orang luar, musuh-musuh Islam, itu ingin memutuskan umat Islam ini dengan sejarahnya. Begitu putus, kita tidak ada semangat lagi untuk membangkitkan kejayaan itu. Cara memutusnya banyak, antara lain menghilangkan situs-situs. Teman-teman bayangin coba, 500 tahun berkuasa Daulat Abbasiyah ini di Baghdad. Coba pergi ke Baghdad, apa yang tersisa? Nggak ada. Nggak ada. Ya, 90 tahun berkuasa di Damaskus, apa yang kita lihat di Damaskus? Nggak ada sisa. Gitu ya. Di Cordoba mungkin ada, tapi nggak banyak. Kalau kita bicara tentang mempelajari situs bersejarah atau situs-situs tempat bersejarah kaum muslimin, mungkin satu-satunya mungkin kita akan pergi ke Turki mungkin, yang masih ada gitu ya, sebagian masjid-masjidnya dan situs-situs bersejarah. Adapun Baghdad, ibu kota ya, kekuasaan 500 tahun itu hilang, nggak ada lagi. Kota Baghdad itu nggak ada apa-apanya hari ini ya. Jadi gedung-gedung yang dulu dikenal mewah, kemudian bagus, perpustakaan yang memuat jutaan buku, saya sebut jutaan bahkan lebih gitu ya, habis musnah, dilemparkan ke sungai Tigris dan dijadikan jembatan oleh pasukan Mongol yang menjarah negeri itu. 40 hari 40 malam api tidak pernah padam ya, membumi hanguskan Baghdad ya, membumi hanguskan Baghdad, dan luar biasa ya. Nah baik, seiring dengan merosotnya kekuasaan Daulat Umayyah yang ada di Damaskus, Suriah ya, maka Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, keturunan Bani Abbas ini mulai merintis. Saya tidak ingin bicara panjang ya, peralihan itu, tapi intinya demikian. Ketika kekuasaan Umayyah runtuh ya, baik karena internal ataupun karena yang lainnya ya, maka dinasti Abbasiyah ini muncul dan memindahkan pusat kekuasaan. Kalau sebelumnya ada di Damaskus, Suriah, nah di sini teman-teman sekalian yang lihat peta, kekuasaan Islam sebelumnya kan di sini nih, Makkah, Madinah. Ya, di sini Madinah. Kemudian di masa pemerintahan Umayyah pindah ke Damaskus, ya, Suriah. Nah, ketika dinasti Abbasiyah berdiri, maka kekuasaan pindah ke Baghdad. Oke, ini Baghdad. Kalau sekarang masuk Irak, ya, Irak yang bersebelahan nanti dengan ada Basra, ada juga apa namanya Basra, Kufa ya. Kufa itu masuk wilayah Iran hari ini ya. Nah, ini kekuasaan Islam dulu. Jadi di Baghdad inilah pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah ini ya. Ini silsilahnya saya kira saya sudah jelaskan tadi. Al-Abbas punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Ali, punya anak namanya Muhammad, dan salah satu pendirinya ada namanya Abul Abbas atau As-Saffah. Dia pendiri dinasti Abbasiyah ini ya. Nah, ini kekuasaan Abbasiyah yang warnanya merah ini ya. Bayangin ya, jadi luar biasa ya, sampai ke bagian utara Afrika ya. Ini bagian utara Afrika, meluas sedemikian rupa ya. Nah, ini Umayyah ya, yang sebelumnya kita loncati ya. Nah, bagaimana kisah kejayaan atau bukti-bukti kejayaan pada dinasti Abbasiyah ini? Pertama, dari aspek pembangunan teman-teman sekalian ya. Dibangun gedung-gedung bertingkat ya, dan mewah, bahkan menghubungkan jalan menuju ke Mekah. Jadi kalau dulu terputus ya, di masa Abbasiyah ini dihubungkan, bahkan untuk memudahkan jamaah haji. Nah, belakangan Turki itu menghubungkan jalanan itu dari Damaskus, Suriah pakai rel kereta api. Nah, kalau ini jalanan umum biasa ya. Waktu itu pakai kendaraannya pakai unta, pakai kuda dan sejenisnya ya. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, dan pada masa inilah lahirlah 4 imam mazhab ya, Imam
Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dia hidup di dua periode, dua fase, di pengakhir Umayyah di Damaskus dan awal Abbasiyah di Baghdad. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik juga hidup pada masa ini, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i juga hidup pada masa ini, teman sekalian. Makanya dia lama di Baghdad. Nah, dia lahir di Mekah, ya, sempat ke Gaza. Enggak. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, 2 tahun kemudian dibawa ibunya ke Mekah, kemudian menghafal Quran bla bla, sempat ke Madinah belajar kepada gurunya Imam Malik, kemudian sempat ke Yaman, dan kemudian dia ke Baghdad, nanti ke Mesir dan seterusnya. Imam Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 4 imam mazhab ini tumbuh besar di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Tak hanya ilmu pengetahuan agama, berkembang juga ilmu pengetahuan umum di bidang astronomi. Ya, kita mengenal banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, ya, seperti Ali bin Isa al-Asturlabi, ya. Kemudian ada namanya Umar al-Khayyam, kemudian Syekh al-Tusi, ya. Di bidang kedokteran kita mengenal Ibnu Sina, ya, yang melahirkan kitab yang judulnya The Canon atau Al-Qanunu fi Tibb. Tokoh lainnya adalah Imam Ar-Razi, Al-Farabi, ya. Nah, ini di bidang yang lainnya, ya. Sebentar. Ini, ya, di bidang apa lagi? Ini saya loncatkan sebentar. Di bidang kimia, ya, kita mengenal bapak kimia. Ya, bapak kimia dalam Islam itu adalah Jabir Ibnu Hayyan. Ya. Kemudian ada di bidang sejarah, ya, lahirlah tokoh seperti Abu Ja'far At-Tabari, Imam At-Tabari, yang juga seorang mufassir. Ini sejarawan, ahli geografi dan mufassir. Jadi ulama dulu begitu, teman-teman yang kuliah di Trisakti dan menguasai ilmu kedokteran, nggak apa-apa hafal Quran. Jadi ulama dulu demikian. Jadi mereka paham ilmu agama dan tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu umum. Nah, seperti Imam At-Tabari ini, Ibnu Jarir At-Tabari ini, beliau itu mufassir, ya, tapi pada saat yang sama dia juga ahli sejarah dan ahli geografi. Matematika seperti yang saya paparkan tadi, ada yang namanya Al-Khawarizmi, ya, yang terkenal dengan kitabnya Algebra, ya, atau Aljabar, ahli matematika yang kita ketahui menemukan angka 0. Nah, ini dalam pengetahuan Islam, ya, pada saat ini berkembang kitab-kitab tafsir yang kita kenal hari ini, ya, selain kitab-kitab hadis, ya. Kemudian kitab apa, ya, tafsir At-Tabari tadi, ya. Kemudian ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kedua imam ahli hadis ini tumbuh berkembang pada masa ini. Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, itu tumbuh berkembang pada masa ini. Demikian juga dengan 9 ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Dawud, Ibnu Sa'id, Imam Ahmad, ya, itu berkembang pada masa. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan Islam, ini basicnya ini di sini, ilmu tafsir, kemudian imam mazhab, ya, imam ahli hadis pada masa kekuasaan dinasti ini, ya. Sebelum coba kita lihat, teman-teman sekalian, faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan Daulah Abbasiyah ini, ya. Saya mungkin karena waktunya mepet, saya bikin kerangka-kerangkanya aja, jadi nggak bisa runut, ya, karena harus disampaikan banyak hal, ya. Faktor kejayaan yang melandasi Daulah Abbasiyah ini, pertama, kekuasaan Islam yang begitu luar biasa luas. Nah, ini juga salah satu faktor. Jadi sejak dari masa Umar bin Khattab, kekuasaan Islam itu sudah merambah wilayah yang begitu luas, ya. Afrika Utara, seluruh wilayah Syam, daerah Mesir, Asia Tengah, dan itu sudah menjadi kekuasaan kaum muslimin. Ini faktor pertama. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi di antara kelebihan penguasa Abbasiyah ini, teman sekalian, ini penting pelajaran bagi kita. Mereka sangat konsen dan sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Ya, sampai ada yang mengatakan begitu luar biasanya khalifah kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan, sampai mereka mengatakan begini, wahai ilmuwan, wahai para ulama, silakan Anda menulis.
Nah, hasil karyanya ini luar biasa. Hasil karyanya, hasil karya tulisan itu ya, silakan bawa ke istana, setorkan ke khalifah. Setorkan ke kami. Maka kami akan menimbangnya, dan seberat apa karyanya itu, maka sang penulis ini akan mendapatkan royalti. Seberat emas. Jadi artinya kalau dia bawa buku karya sekilo beratnya itu, maka dia pulang bawa sekilo emas. Saya teman-teman sekalian, kalau hidup di masa Bani Abbas ini, wah, saya kaya raya. Ya. Bagaimana tidak? Misalnya, mana ya? Nah, ini buku saya. Ini buku saya ini judulnya 101 Kisah Tabi'in. Ini kalau ditimbang 1,2 kilo. Coba kalau saya hidup di masa itu, saya pulang bawa sekilo emas. Ya. Belum lagi buku saya misalnya yang mana ini lebih tebal lagi, ini juga sekiloan. Ya, 750 halaman ya. Nah, ini saya kaya raya saya kalau hidup di masa Abbasiyah ya. Maka ulama-ulama dulu kan kalau menulis buku enggak tipis bu. Ya. Di belakang saya ini ada buku misalnya Tafsir Al-Qurtubi, ini ada 21 jilid ya. Kemudian walaupun ini generasi setelahnya ada namanya Al-Kamil fi Tarikh, ini berapa 8 jilid. Ada di ujung sana Syiar Alamin Nubala 28 jilid gitu kan. Jadi mereka membuat karya yang luar biasa, dan jadi ilmu pengetahuan itu betul-betul dihargai. Ya, jadi gaji guru SD ya, kalau sekarang ibtidaiyah itu kalau kita hitung dalam banyak referensi ya, sebulan itu rata-rata 30 sampai 50 juta. Itu di luar fasilitas tempat tinggal, kendaraan. Ya, kalau sekarang mungkin pulsa ya. Sekarang dulu belum. Jadi ilmu itu betul-betul dihargai. Nah, ini pelajaran begitu. Jadi kalau kita pengen ya, kejayaan peradaban itu tegak, salah satu adalah menghargai ilmu pengetahuan. Nah, hari ini coba kita evaluasi bagaimana penghargaan terhadap ilmu pengetahuan itu sangat rendah. Ya, saya dosen ya, mengajar di 3 kampus ya, penulis ya, betul-betul kita kalau bicara ini bukan mengeluh tapi fakta gitu ya. Seorang dosen saja kalau dia hanya mengandalkan gajinya sebagai dosen, saya kira sekedar untuk beli rumah yang agak gede, beli mobil yang agak bagusan sulit ya. Saya tahu gaji seorang dosen gitu ya. Penulis kalau hanya mengandalkan karya tulisnya sebagai penulis royalti doang ya, saya ingin sampaikan bahwa dalam proses terbitnya sebuah buku, di antara pihak yang sangat berjibaku namun kemudian tidak mendapatkan penghargaan yang layak itulah penulis. Dia harus beli materi, dia harus begadang menulis, dia begitu terbit dia cuma dihargai sekitar 5-10% royaltinya. Itu pun kalau penerbitnya jujur. Kalau enggak, itu buku saya ada 5 buku saya yang hilang begitu saja, enggak jelas apakah diterbitkan lagi, saya nggak pernah terima lagi royaltinya gitu kan. Nah, ini evaluasi bagi kita. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah membuka kesempatan mengembangkan pengetahuan seluas-luasnya, baik dengan cara menulis, menerjemahkan, dan para ustadz, para ilmuwan itu dihargai betul-betul luar biasa. Diberikan fasilitas. Sehingga ada perusahaan yang sangat besar yang berdiri di Baghdad pada waktu itu untuk menampung karya-karya tulis tersebut. Rakyat bebas berpikir, tidak terkekang memperoleh hak asasinya dalam mengembangkan aktivitasnya di berbagai bidang. Nah, jadi bebas, free, enak gitu kan. Jadi jauh sebelum kita mengenal istilah demokrasi bla-bla hari ini, maka sungguhnya kerajaan dinasti Islam dulu sudah melakukan itu ya. Daulah Abbasiyah bersungguh-sungguh membangun ekonominya, ini penting. Ekonomi. Sebab kunci dari kejayaan sebuah masyarakat itu adalah apa? Kesejahteraannya. Bagaimana mereka bisa mensejahterakan masyarakat dalam berbagai level masyarakat. Mereka memiliki perbendaharaan yang banyak, ya, harta pemasukan dari berbagai sumber. Ya. Para khalifah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi para khalifahnya itu bukan orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, gitu kan? Ya. Jadi berpengetahuan, punya ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga banyak buku dikarang dalam berbagai jenis ilmu pengetahuan dan juga diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, atau yang dari bahasa Arab terjemahkan ke dalam bahasa asing.
Adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami ilmu pengetahuan. Ini sampaikan tadi. Jadi terjadi asimilasi antara ilmu pengetahuan tersebut, ya. Maka pada masa inilah lahirlah para ilmuwan yang mengembangkan ilmuwan-ilmuwan asing. Ya, misalnya kita tahu ada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang awalnya mengambil filsafat dari Yunani, kemudian diluruskan sedemikian rupa, ya. Asimilasi itu berlangsung sangat efektif dan bangsa-bangsa tersebut berkongsi pengetahuan yang sangat bermanfaat. Jadi terjadi hubungan yang erat antara mereka, ya. Khalifah Abbasiyah yang menonjol ada beberapa, teman sekalian. Pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur, yang khalifah keduanya. Peran yang beliau berikan pertama kali itu adalah melakukan penertiban administrasi pemerintah, kemudian menjamin stabilitas keamanan baik dalam maupun arah keluar negeri. Dan Abu Ja'far Al-Mansur ini dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan Abu Ja'far Al-Mansur ini pernah buat sayembara, ya, yang boleh diikuti oleh siapapun, membuat syair, ya. Jadi bikin syair dan yang menang diberikan hadiah yang luar biasa. Ya, coba hari ini pemimpin mana, wali kota mana gitu kan, atau saya nggak usah nyebut presiden lah, ketinggian gitu, ya. Kepala daerah mana misalnya yang punya konsentrasi terhadap ilmu pengetahuan seperti ini, ya. Ada tapi mungkin sedikit, hanya beberapa, ya. Sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kemudian ada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang terkenal itu, dikenal dengan ketaatannya, kesalehannya, bahkan ada yang mengatakan dia adalah setaraf dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Khalifah Bani Umayyah sebelumnya, ya. Cinta ilmu pengetahuan dan sangat sederhana hidupnya. Banyak kisah-kisah yang kita dengarkan. Dan dia juga istrinya, ya, siapa namanya, ya? Zainab atau siapa namanya? Dia yang membangun saluran air dari ketinggian di daerah Taif kalau tidak salah, buat saluran air sedemikian rupa, terusan gitu kan, kayak kali lah, ya, disalurkan ke Arafah, sehingga jamaah haji yang melaksanakan ukuf di sana nggak kehausan karena ada air yang dialirkan di tempat tersebut. Nah, kalau teman-teman ke Arafah hari ini haji misalnya, itu sisa masih ada. Jadi di pinggir jalan itu masih ada bekas, tentu tidak dipakai lagi. Sekarang kan zaman udah canggih, ya. Pemerintahan Saudi udah nyuling air, ya, dari laut dan ditampung dan berlimpah gitu, ya. Kalau dulu kan nggak ada, ya, maka dialirkan. Itu sampai sekarang itu masih ada, bisa kita lihat. Nah, saya suka tunjukkan ke jamaah kalau bimbing jamaah umrah itu nih. Ini dibikin pada era pemerintahan Bani Abbasiyah, ya, sekitar abad 100 atau sekitar 170 Hijri yang lalu. Sampai sekarang masih ada, ya. Itu wakaf dari istri Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ada juga Al-Mu'tasim Billah, ini khalifah terkenal juga, ini cucu Harun Ar-Rasyid. Selain sebagai orang yang sangat dia agak otoriter, dikenal sebagai seorang khalifah yang agak otoriter, walaupun kepedulian terhadap pengetahuan luar biasa, ya. Tapi ada catatan, ya, khalifah ini, ya, yang khalifah ke-8 ini, dia sempat menghukum, ya, Imam Ahmad bin Hambal pada masanya dan pada masa dua khalifah setelahnya karena berbeda pendapat, ya. Jadi ini catatan tersendiri dari Khalifah Al-Mu'tasim. Tapi ada kisah yang luar biasa juga dari Al-Mu'tasim ini dia agak keras gitu, ya. Jadi suatu saat, teman sekalian, ada seorang wanita Arab muslimah. Dia berada di sekitar Damaskus, Suriah. Dilecehkan oleh seorang tentara Romawi, dilecehkan, jadi dibully lah begitu kira-kiranya. Maka wanita Arab muslimah ini teriak, katanya apa? Wa mu'tasama, ya wahai Khalifah Al-Mu'tasim, tolong saya. Berita itu, ya, viral nyampe ke Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Maka disegera mengirimkan surat ke Raja Romawi dan mengatakan bahwa seorang tentaranya telah melecehkan satu orang wanita muslimah. Kalau dia tidak minta maaf dan menyatakan penyesalan, kata dia, saya akan mengirimkan pasukan tentara yang panjangnya banyaknya memanjang dari Baghdad sampai ke Damaskus, Suriah. Ngeper tuh Raja Romawi, dan dia minta maaf, begitu berwibawa, ya. Hanya
seorang wanita yang dilecehkan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini gitu ya? Oke, baik. Kita mulai di ujung ya, biar ada waktu untuk, karena saya lihat rundown-nya ada kuis segalanya supaya waktunya bisa dimanfaatkan ya. Kita bicara faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan dinasti atau dinasti Abbasiyah ini. Pertama, teman sekalian ya, selalu ada dua ya, internal dan eksternal, selalu begitu. Jadi kalau kita bicara tentang as-suqut wan an-nuhud was-suqut ya, bangkit dan runtuhnya sebuah dinasti itu selalu ada dua. Pertama faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internalnya antara lain kemewahan hidup kalangan penguasa. Nah, ini penyakit emang ya. Jadi kekuasaan yang besar ya, kalau tidak hati-hati ya, bisa menyebabkan lalai ya, kelalaian para penguasanya ya. Walaupun tidak semua tentu saja. Banyak di antara mereka yang hidupnya tetap zuhud seperti Khalifah Harun ar-Rasyid tadi. Tapi di penghujung-penghujungnya gaya hidup mewah para penguasa waktu itu sudah melampaui batas ya. Kemudian yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, ini penyebab internalnya, di mana ini dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun ya, dan dengan Khalifah Al-Amin. Kemudian ditambah lagi dengan masuknya unsur tentara-tentara asing gitu ya, yang menjadi tentara di Turki ya, sehingga ini ada semacam persaingan gitu ya antar keturunan khalifah. Kemudian sehingga ada isu ya, pergantian khalifah itu sempat berdarah-darah gitu ya. Jadi sempat dalam catatannya, dari 12 khalifah pada periode dinasti Abbasiyah pada awal-awal itu ada yang mencatat hanya 4 khalifah yang wafatnya itu 4 orang khalifah yang wafatnya dengan wajar. Selebihnya itu ada yang mengatakan diracun, ada yang mengatakan dibunuh dan seterusnya. Tapi wallahu alam. Kemudian yang ketiga ya, konflik keagamaan. Apa maksudnya? Jadi kita tidak bisa pisahkan ya, banyaknya sekte-sekte dan aliran-aliran yang berkembang pada saat itu. Ini membuat ya, walaupun tidak secara langsung ya, lemahnya kekuasaan dinasti Umayyah. Munculnya orang-orang Syiah, Khawarij, atau kemudian belakangan ada orang-orang yang antipati terhadap kekuasaan ya, memilih hidup menyepi ya. Ditambah lagi dengan berkembangnya sekte-sekte yang berkuasa seperti Syiah ya, itu nanti kemudian berkuasa dengan dinasti Fatimiyahnya ya. Itu juga menjadi salah satu faktor. Adapun faktor eksternal ya, banyaknya pemberontakan ya. Jadi kekuasaan kan sudah sedemikian luas ya, ditambah dengan faktor-faktor lain, maka wilayah-wilayah ini ya, pelan tapi pasti berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah ya, dengan berbagai alasan. Kemudian yang ketiga, dominasi bangsa Turki. Jadi sejak abad ke-8, abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah ini mulai turun ya, dan sebagai gantinya para penguasa Abbasiyah mulai mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran. Nah, di antaranya adalah dari tentara-tentara Turki ya. Nah, kemudian mengangkat panglima-panglimanya. Nah, pengangkatan anggota militer ini dalam perkembangan berikutnya teman sekalian ya, itu justru membahayakan internal dinasti Abbasiyah sendiri. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas, tapi yang mengendalikan mereka itu bukan Bani Abbas ya. Jadi sudah orang lain. Dan di sini ada sisi kelebihan dan kekurangan Bani Abbasiyah dibanding dengan Bani Umayyah. Dia mengadopsi mempersilahkan ya unsur manapun untuk masuk. Kalau Bani Umayyah kan enggak, banyak Arab, lalu kemudian dari Khalifah Bani Abbasiyah, jadi agak sedikit nepotisme. Tapi kalau dinasti Abbas ini enggak, dia membuka peluang seluas-luasnya, sehingga dari kebangsa Turki, kemudian dari mana lagi ya, dari unsur manapun bisa masuk ya, bisa masuk. Sehingga ketika dinasti Abbas ini lemah, ini menjadi semacam racun tersendiri bagi mereka, karena tidak bisa dikendalikan. Dan puncaknya, dan ini akhir dari perjalanan dinasti Abbas ini teman sekalian ya,
ketika tentara Mongol dari Tartar, pasukan Tartar dari Mongol di daratan China hari ini ya, itu datang dan menghancurkan kota tersebut. Ini kalau kita baca detik-detik runtuhnya Abbasiyah ini sangat-sangat luar biasa ya. Tidak heran kalau kemudian secara dramatis gitu ya, banyak orang yang tidak tahan dengan kondisi demikian ya. Kejayaan Islam yang demikian megah luar biasa dia hancur leburkan, bukan hanya kekuasaannya tapi juga fisiknya ya. Tapi juga fisiknya. Saya kalau tidak salah saya pernah sempat tandain ya detik-detik runtuhnya dinasti atau di buku saya ya, di buku saya detik-detik runtuhnya dinasti Abbasiyah itu sangat-sangat menyedihkan ya. Pada tahun 656 Hijriah, 656 Hijriah, di mana disebutkan ya, mana ya, Mustanjid billah, oh enggak. Nah baik teman-teman sekalian, sambil jalan ya, kita buka sesi tanya jawab jam 11:15 ya, biar kita ada waktu untuk diskusi. Tapi yang jelas bahwa ini pemaparan sederhana, hanya sekitar 45 menit untuk menceritakan durasi kekuasaan yang 500 tahun. Nah, jadi berharap ya, kajian ini tidak puas sampai di sini. Teman-teman jadi punya semangat untuk membaca ulang kejayaan Islam ini, apalagi yang berasal dari fakultas sains misalnya, maka silakan pelajari lagi ya, dari sumber-sumbernya untuk menambah semangat kita ya. Oke, saya serahkan ke host moderator teman-teman sekalian untuk tanya jawab jika diperlukan. Dari saya sementara diakhiri. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya teman-teman, dibuka sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung open mic aja, atau boleh di chat juga nggak apa-apa. Boleh. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lagi ingin bertanya terkait masa Abbasiyah yang tadi salah satunya disebutkan bahwa keunggulannya dinasti Abbasiyah itu bisa memasukkan segala unsur keragaman gitu ya, ke bagian pemerintahannya. Itu mengapa menjadi suatu kelebihan? Karena anak masih bingung, karena tahu anak runtuhan dinasti Abbasiyah itu juga pernah disebabkan gara-gara karena golongan Syiah. Ya, betul ya. Mungkin Ustaz bisa meluruskan terkait masalah ini. Oke. Mungkin itu aja sih Ustaz. Oke, baik. Oke. Betul. Jadi di satu sisi ya, pemerintahan Abbasiyah yang membuka diri terhadap unsur-unsur asing ya, entah dari unsur Syiah, kemudian Turki, tentara-tentara yang banyak menjadi orang-orang Turki itu banyak menjadi tentara, atau dari unsur non-Arab gitu kan, non-Arab, disebut suatu kelebihan karena menjadi beragam ya. Jadi walaupun di ujungnya nanti dia menjadi racun gitu kan, tapi di awal-awal itu menjadi keragaman tersedia, dia semacam mengadopsi gitu kan berbagai kebaikan menurutnya yang ada di berbagai golongan tadi itu ya. Nah jadi ini di awal-awal dia menjadi kelebihan. Begini, kita analisakan misalnya sebuah pemerintahan di mana dia mengangkat para pejabat dan para menterinya itu dari berbagai golongan. Dia nggak peduli dari partai manapun, tapi kalau dianggap dia berprestasi, profesional, maka diangkat. Kan suatu hal yang positif, kelebihan. Di satu sisi,
Oke ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Misalnya saya, contoh saya jadi presiden ya, maka saya mengangkat staf-staf, baik staf presiden maupun menteri, saya ambil dari berbagai kalangan. Saya nggak peduli dari partai koalisi saya atau tidak, yang penting orangnya profesional. Ya. Nah ini kan satu keuntungan, satu kelebihan. Beda misalnya dia ngambil dari unsur-unsur partai-partai pendukung kalau bahasa politik kita hari ini ya. Yang kadang tidak memenuhi kaidah drag man on drag job. Pokoknya seperti inilah dagang sapi gitu. Jadi karena dia mendukung maka ente dapat satu kursi untuk menteri gitu kan. Nah, jadi kadang nggak profesional. Ini yang dimaksud dengan suatu kelebihan pada awal-awal. Tapi seiring dengan waktu pada akhirnya justru ini jadi bumerang, jadi racun tersendiri bagi Bani Abbasiyah karena dia nggak bisa ngontrol. Kan udah kuasa udah gede luar biasa gitu kan. Sehingga unsur-unsur luar tadi menggumpal sendiri, membentuk sendiri dan ini menjadi semacam virus kalau hari ini yang membuat tubuh dinasti Abbas ini semakin parah. Dia nggak bisa kendalikan. Maka terbentuklah dinasti Fatimiyah ya, yang kuat unsur Syiahnya. Nanti berkembang lagi Bani Mamalik. Nanti ada lagi cikal bakal Turki Utsmani, itu juga dari situ lahirnya. Makanya ketika Baghdad ini runtuh teman-teman sekalian, yang cepat muncul beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Jadi saya alhamdulillah punya koleksinya gitu ya. Di ujung ada misalnya ini Daulat Fatimiyah. Ini kan muncul setelah Abbas ya, Daulat Fatimiyah. Jadi muncul setelah Abbas ya. Ada lagi misalnya Daulat Al-Ayyubiyah. Ayyubiyah. Nah, ini kan muncul setelah Abbasiyah ini. Ya, yang belakang melahirkan tokoh yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi dibuat khususnya Daulat ada lagi Bani Saljuk yang saya sampaikan yang bisa menjadi cikal bakal Turki Utsmani tadi itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ada kelebihan di satu sisi ya, tapi ada juga kekurangan. Ada dinasti Mamalik. Ya, ini juga yang tadinya menjadi salah satu unsur yang membesarkan daulat Abbasiyah pada pertengahan kekuasaannya. Baik, ada lagi? Ustaz, maaf izin tanya lagi Ustaz. Silakan. Satu lagi nih, Ana sebenarnya penasaran banget masalah terkait sistem pemerintahan Islam ini. Kenapa ya dari dinasti Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmani, menurut Ustadz efektif nggak sih kalau misalnya pemimpin tuh kayak sistemnya keturunan? Menarik. Biasanya kalau pemimpin pergantiannya ada di anak gitu, tapi kan di zaman Rasulullah itu kan nggak pernah ada kayak gitu. Pas ketika penunjukan Abu Bakar bukan keturunan Rasulullah secara langsung gitu, Ustadz. Baik. Bagaimana pandangan Ustadz terkait masalah itu? Mungkin itu aja, Ustadz. Bagus. Baik, teman-teman sekalian, ini memang pelajaran basic ya, tapi penting banget ya untuk menyamakan persepsi dan pandangan kita. Pertama, dalam Islam tidak ada ketentuan baku terkait proses peralihan kepemimpinan. Clear, nggak ada. Ya, tidak ada sistem kerajaan, tidak ada bebas, nggak ada aturan. Jadi memilih pemimpin itu harus, tapi teknisnya bagaimana peralihan dari satu pimpinan ke yang itu nggak ada aturan. Makanya setelah Rasul wafat, maka yang menjadi pengganti beliau siapa? Abu Bakar. Nggak ada hubungan tuh, temannya mertua gitu kan. Ya. Dan sistemnya, caranya bagaimana? Dengan syura. Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'idah selepas wafatnya Rasulullah dan terpilih Abu Bakar Siddiq. Oke ya. Setelah Abu Bakar Siddiq wafat, ganti Umar. Nah, dari Abu Bakar ke Umar itu nggak ada hubungan. Kedua ini mereka adalah sahabat. Nah, bagaimana metode yang dipakai setelah wafatnya Abu Bakar kok terpilih Umar? Dengan cara surat wasiat. Ya, sebelum meninggal dunia Abu Bakar menulis surat wasiat yang mengatakan kalau dia meninggal yang menjadi khalifah adalah Umar. Beda. Nah, dari Umar ke Utsman itu lain lagi tuh. Ya, nggak ada hubungan apa-apa, tetapi metode yang dipakai dalam pemilihan pemimpin itu lain lagi. Umar tidak menunjuk siapapun gitu kan. Para sahabat tidak dilibatkan semua untuk rapat, tapi Umar menunjuk tim 6 orang.
Ya, 6 orang ini yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum meninggal dunia. Mereka adalah Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 6 orang ini kata Umar, hendaklah kalian rapat sebelum 3 hari harus terpilih seorang pemimpin. Maka dari rapat 6 orang ini terpilihlah Utsman. Beda lagi. Dari Utsman ke Ali lain lagi tuh. Ya, dengan cara apa? Dengan aklamasi begitu kira-kira. Jadi Utsman terbunuh, para sahabat melihat di antara yang sangat layak untuk jadi khalifah adalah Ali, dan terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu dari Ali sebelum meninggal dia sempat berwasiat agar yang menjadi khalifah setelahnya adalah Hasan. Maka Hasan pun naik menjadi khalifah kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Namun tidak lama dia menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Nah, dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya itu monarki, walaupun tidak anak langsung. Misalnya Muawiyah ketika wafat digantikan anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid meninggal digantikan anaknya Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid mundur digantikan oleh siapa? Bukan anaknya, tapi paman jauhnya, namanya Marwan bin Hakam. Ya, Marwan bin Hakam meninggal digantikan anaknya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan meninggal digantikan anaknya, yaitu Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik meninggal digantikan saudaranya. Bukan anak, digantikan saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz, bukan anaknya, bukan saudaranya, tapi saudara jauh, beda ayah, beda ibu. Ya. Sulaiman bin Abdul Malik, penggantinya siapa? Umar bin Abdul Aziz, binnya aja beda. Tapi masih dalam klan Bani Umayyah, masih satu Bani Umayyah, masih satu suku, yaitu suku Umayyah. Ya. Dan seterusnya, Abbasiyah juga. Intinya apa? Tidak ada aturan dalam Islam. Jadi boleh-boleh saja, mau pakai apa silakan. Bahkan mau pakai kerajaan nggak salah, ya nggak salah. Nabi Daud raja, Sulaiman raja. Setelah Sulaiman meninggal dunia, siapa yang jadi penggantinya? Ya anaknya, Sulaiman, saya lupa namanya. Jadi dan itu nggak terlarang, boleh. Ya, makanya dalam hal pemerintahan ini mau pakai sistem kerajaan itu nggak terlarang, boleh-boleh saja. Sampai hari ini Saudi kerajaan, Inggris juga, Belanda apa Belanda? Ya. Jadi boleh-boleh saja, nggak masalah. Indonesia mau pakai sistem kerajaan, boleh-boleh saja. Tapi ingat, raja yang adil. Pilih mana, raja adil atau presiden zalim? Kan yang penting kan dia pemimpin yang berpihak kepada umat. Ya, soal sistem, lagi-lagi Islam tidak mengatur dengan detail, disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing wilayah. Ya. Nah, ini kajian-kajian politik demikian. Nah, soal kita menggunakan sistem yang sekarang ya ini realita, tidak bisa ditolak karena ini realita kita. Ya, yang kalau kita pengen mengubahnya ya butuh perjuangan yang besar, dan saya sarankan kalau pengen mengubahnya lakukanlah dengan cara yang legal, ya bukan dengan cara yang tidak legal. Jadi kalau kita ingin menerapkan hukum Islam, ajaran Islam di Indonesia ini ya, lakukan dengan cara yang legal, resmi, ya, bukan dengan cara yang tidak legal. Ada lagi sebelum kita cukupkan? Bertanya, Ustaz. Ya? Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fadil, Ustaz. Ya. Saya menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan kerubuhan dinasti Abbasiyah, pertama pada saat diserang oleh pasukan Mongol. Juga pertanyaan saya, mengapa khalifah pada saat itu tidak mempunyai kekuatan untuk mencegah invasi pasukan Mongol tersebut, Ustaz, baik secara diplomasi maupun secara militer itu sendiri. Terima kasih, Ustaz. Ya, bagus ya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat detik-detiknya ya, masuknya tentara Mongol pada waktu itu ke Baghdad, ini memang banyak faktor. Pertama, dinasti Abbasiyah sendiri itu sudah sakit, jadi tidak punya kekuasaan yang kuat. Ya. Beberapa wilayah sudah melepaskan diri dan para pendukung setianya juga tidak begitu banyak.
Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini luar biasa ya. Jadi khalifah terakhir Bani Abbasiyah ya, yang namanya disebutkan tadi itu, sebentar, saya tadi mencari halamannya udah ketemunya. Itu dikabarkan agak menyepelekan ya. Jadi agak menyepelekan. Jadi kan begini. Ini mirip banget teman-teman sekalian, walaupun endingnya beda dengan yang ada di Nusantara. Saya cerita sedikit yang ada di Nusantara. Di abad ke 1200 sekian ya, datanglah utusan dari Mongol, sama persis Tartar ya, utusan dari Kubilai Khan, 3 orang ya, Mengci dan kawan-kawan. Yang duanya saya lupa, tapi yang terkenal Mengci ini. Dia datang menghadap Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari. Katanya apa? Kami membawa misi dari Kubilai Khan ya, mengajak Anda untuk melakukan kerjasama ya. Dan saya tidak begitu disebutkan dengan detail bentuk-bentuk yang dimaksud, tapi dalam benak Kertanegara ini ya, Raja Kubilai Khan ini ya, ingin mengambil alih Nusantara, ingin menjadikan Nusantara ini sebagai jajahannya. Ini yang difahami oleh Kertanegara. Maka dengan pongahnya, dengan sombongnya, Kertanegara ini teman sekalian ya, mempermalukan utusan Cina ini, potong kupingnya, di bedel hidungnya, dipermalukan luar biasa. Dan ada yang lolos pulang, melapor ke Kubilai Khan. Kubilai Khan marah. Nah, maka dia mendatangkan pasukan yang sangat besar ke Nusantara ini untuk membalas permaluan itu, gitu ya. Nah, di Nusantara sendiri terjadi peralihan kekuasaan, di mana Kertanegara, Raja Singosari tadinya, dikudeta oleh besannya, namanya Jayakatwang. Karena anak dari Jayakatwang ini, Ardaraja namanya, itu menikah dengan salah seorang anak dari Kertanegara. Jadi memang besan yang mengkudetanya, namanya Jayakatwang. Maka runtuhlah Singosari dan diambil alih oleh Jayakatwang dengan raja kerajaan namanya Kerajaan Gelang-Gelang, atau namanya Kerajaan Kediri Baru. Buku-buku sejarah itu menyebut Kediri Baru. Ada yang mengatakan kerajaan namanya Kerajaan Gelang-Gelang. Nah, Kubilai Khan tadi kan datang. Dikira ini Kertanegara, padahal bukan, maka dihancurkan, habis. Muncullah Raden Wijaya yang merupakan mantu dari Kertanegara yang berhasil menyelamatkan diri ketika pasukan Kubilai Khan ini datang dan sedang pesta pora di pantai Jawa. Waktu itu diserang habis oleh Raden Wijaya. Maka habislah mereka dan berdirilah kerajaan Majapahit. Ini Nusantara. Nah, di sana juga begitu. Jadi sebelum pasukan Mongol ini datang menyerbu Baghdad, teman-teman sekalian, dikirimkan utusan. Ya. Intinya apa? Kira-kira mirip lah dalam pemahaman Khalifah Bani Abbas yang terakhir ini, bahwa Mongol ini ya, ingin mengambil alih kerajaannya. Dia tersinggung berat. Ya, maka sejarawan mencatat, andai Al-Mu'tasim ya, yang Khalifah terakhir tadi berbuat lunak, melakukan negosiasi dengan Raja Mongol tadi dan mengakui mereka sebagai sahabat atau apalah namanya, maka tidak akan terjadi pembantaian itu. Tapi enggak, dia lawan dengan ponga, dengan sombong. Dia merasa bahwa dinasti Abbas itu sangat besar dan tidak mungkin bisa dilawan oleh tentara Mongol. Ya, ditambah lagi dengan faktor-faktor orang-orang Syiah yang terus ngomporin dia. Ini ada misi tersendiri. Jadi ada orang-orang Syiah tersendiri ya. Namanya sebentar, halaman 195 dari buku saya. Jadi Syiah Rafidhah ya, yang ngomporin, namanya dia menteri ya, ini menteri Ibnu Al-Qami namanya ya, Ibnu Al-Qami. Ini dia bermain di dua kaki Ibnu Al-Qami ini ya. Di satu sisi dia sebagai menteri Abbasiyah, tapi di satu sisi dia main mata dengan Hulagu Khan. Nah, dia ngirim utusan juga menceritakan kondisi sebenarnya dari kerajaan atau dinasti Abbasiyah ini. Nah, oke. Jadi luar biasa, dikomporin gitu kan, dipanas-panasin, nggak mau menyerah, maka datanglah Kubilai Khan tadi, tentara Hulagu Khan tadi itu. Dan sebenarnya dia bisa menyelamatkan diri. Raja terakhir ini, dinasti Umayyah Abbasiyah ini, Al-Mu'tasim bisa menyelamatkan diri dan dia sudah bersembunyi. Jadi Baghdad itu teman-teman sekalian, itu bukan kota kecil, dia kota gede. Jadi ada bunker di bawah tanah, gitu ya. Ada tempat persembunyian yang
nyaman. Jadi nanti di belakang hari 40 hari 40 malam Baghdad itu di bumi hanguskan, itu tetap ada beberapa personal yang hidup. Bagaimana mereka bisa hidup bertahan di bawah tanah? Kan luar biasa. Jadi ada gorong-gorong gitu ya yang begitu besar yang memungkinkan orang hidup lama di situ dan tidak diketahui oleh pasukan Tartar ini, pasukan Mongol ini. Adalah Al-Mu'tasim billah, dia sempat ngumpet, dia sempat bersembunyi. Ya, siapa yang ngasih tahu? Ya, Menteri Ibnu Al-Qami tadi, orang Syiah Rafidhah tadi, dikasih tahu kepada Hulagu Khan dan ditangkap. Nah, ditangkap, ya, dan dipermalukan luar biasa, dibuka bajunya, disuruh telanjang di tengah jalan, dikarungin, diseret. Itu mengenaskan luar biasa. Nasib Khalifah Bani, akhirnya dia meninggal, tidak dibunuh gitu kan, tapi meninggal dalam siksaan yang sangat berat tersebut. Karena mereka punya semacam pantangan ya untuk membunuh raja secara langsung. Jadi dibiarkan mati sendiri. Nah, apa kabar dengan Ibnu Al-Qami? Ya, nasibnya juga tidak kalah dengan Khalifah terakhir Bani Abbasiyah. Karena begitu didatangkan, kata orang Mongol ini, Anda ya, dia berharap diampuni dan mendapatkan jatah tadi kan, orang Syiah Rafidhah ini. Tapi ternyata tidak. Karena orang Mongol ini mengatakan kalau terhadap teman sendiri, gitu kan, yang Anda bekerja sudah bertahun-tahun ya dengan mereka, maksudnya Bani Abbasiyah, Anda bisa berkhianat apalagi dengan kami suatu saat. Dan akhirnya dia pun dibunuh juga. Akibat pengkhianatan tersebut. Maka tidak bisa terelakkan lagi ya, saya sebutkan dalam buku saya ini ya. Adapun tentara Tartar yang berhasil masuk ke Baghdad mengadakan pesta pembantaian terhadap siapa saja yang melawan atau tidak melawan. Kekejaman pembantaian ini melebihi apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar ketika menaklukkan Baitul Maqdis. Selama 40 hari korban yang jatuh dalam peperangan lebih dari 1 juta penduduk. Ya. Konon selama 40 hari api tidak pernah padam membumi hanguskan Baghdad. Setelah selesai pembantaian terhadap khalifah dan penduduk Baghdad, Menteri Ibnu Al-Qami tadi meminta Hulagu Khan untuk mengangkat orang-orang Alawiyin, ya, orang-orang dia sebagai khalifah. Namun permintaan itu ditolak oleh Hulagu Khan, bahkan Ibnu Al-Qami jadikan pelayan mereka dan akhirnya dibunuh dalam keadaan menyedihkan. Ya. Nah, jadi dalam Muhyiddin Al-Khayyat dalam kitabnya dia mengatakan Hulagu Khan membunuh dengan bengis setelah lebih dulu menista dan atas pengkhianatan terhadap orang yang telah memberinya kenikmatan, yaitu sang khalifah. Ini komentar Muhyiddin Al-Khayyat terhadap Ibnu Al-Qami. Nah ini endingnya sehingga tidak bisa dipertahankan lagi dan pertama memang kondisi sudah lemah ya, di satu sisi juga karena kesombongan tadi itu, sehingga ya kalau tadi disebutkan memungkinkan negosiasi, mungkin sangat mungkin, tapi nggak dilakukan karena dia merasa pasti tidak akan bisa dikalahkan. Oke. Baik Ustaz, syukran atas jawaban. Ya, ada lagi? Ada Ustaz, di chat. Baca. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, kalau sedikit melihat secara Islam, walaupun banyak kegemilangan yang dahulu umat Islam pernah dapatkan, tapi banyak juga perpecahan sampai tumpah darah antar sesama umat Islam seperti ketika Khilafah Abbasiyah mulai naik. Lalu mereka membantai orang-orang Khilafah Umayyah karena dendam, dan ketika Daulah Muwahhidun naik dan membantai orang-orang Daulah Muwahhidun. Kira-kira pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Oke, baik. Ya, ini fakta sejarah yang mungkin memang tidak bisa kita nafikan ya. Ini catatan hitam dan pelajaran bagi kita bahwa konflik internal umat Islam itu yang justru kadang menghancurkan umat Islam itu sendiri. Dan mungkin tidak perlu jauh ya, di masa akhir ya, pemerintahan Utsman bin Affan sendiri, kemudian berlanjut pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, kita mengenal ada 2 tragedi besar, yaitu tragedi Waqat al-Jamal ya, antara pihak Bunda Aisyah dengan pihak Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian Waqat as-Siffin, tragedi Siffin ya, antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Ini catatan kelam memang
yang mestinya tidak terjadi di kita ya. Nah, pelajaran apa bagi kita hari ini teman-teman sekalian? Bahwa sebuah peradaban lagi-lagi tidak akan mungkin bisa tegak gitu ya tanpa persatuan umat. Ya, karena itu Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, nah, kita belajar sirah, salah satu langkah beliau, dan ini langkah utamanya apa itu? Al-ikha, ya kan? Merajut ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Baru bisa tegak peradaban. Nah, Indonesia saya kira juga begitu. Jadi kalau kita pengen tegak, maka sekat-sekat tadi itu dihilangkan. Bahwa kita berbeda pendapat, biasa. Tapi pada tataran tertentu, teman sekalian, kita harus kompak. Ya. Partai manapun misalnya, ketika dia ingat ya, dengan syarat dia ingin kebaikan bagi Indonesia ini. Tapi kalau yang merusak ya, itu di luar ya, jangan keajak kerjasama ya. Nah, jadi dan sebaliknya, teori penjajahan juga begitu. Kan divide et impera. Jadi kalau Anda pengen menjajah suatu wilayah, maka adu domba dia. Dalam bentangan sejarah kita tahu bahwa sepanjang sejarah Sultan Hasanuddin di Sulawesi itu ya sulit ditaklukkan Belanda sampai dia berantem dengan rakyatnya sendiri. Ya. Siapa lagi? Tuanku Imam Bonjol di Sumatera itu kan paling sulit ditaklukkan oleh Belanda sampai kemudian dia berantem dengan rakyatnya sendiri yang kita kenal dengan perang Padri itu. Dia adu domba emang. Atau di Banten Sultan Ageng Tirtayasa itu kan besar, sulit ditaklukkan Belanda. Akhirnya Belanda ngapain? Dia adu domba dengan anaknya sendiri, Sultan Haji. Dan demikianlah ya, Indonesia bisa dijajah oleh Belanda sampai sekian ratus tahun namanya karena kita tidak kompak. Begitu kita kompak, bersatu, tegak. Ini pelajaran yang menarik teman-teman sekalian ya. Apalagi kita Indonesia yang terdiri dari berbagai kabilah, berbagai suku, berbagai pulau, harus betul-betul tetap waspada, jangan sampai diadu domba kalau kita ingin bangkit bersama. Wallahu alam. Mungkin untuk tanya jawabnya sampai sini aja ya teman-teman, karena udah mau tutup juga. Terus info buat teman-teman juga untuk kuisnya, kami mohon maaf dari panitia belum bisa menyajikan kuisnya, jadi acara kita cukup sampai sini, tapi sebelum ditutup kita akan ada dokumentasi dulu ya. Jadi boleh dinyalakan kameranya dulu teman-teman. Untuk yang dokumentasi siapa ya? Iya, boleh dari teman-teman panitia di Bandung. Kayaknya masih banyak yang belum ya. Ya. Untuk ya, 1, 2, 3. Yang slide pertama, yang kedua,